Perkenalkan, nama saya Yohanes Firdawan, biasa dipanggil Anis, prodi TRP semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknologi kopi. Yang pertama, pengenalan. Kopi merupakan minuman non-alkoholik yang tersebar luas. Produksi Amerika Serikat, Amerika Selatan, Afrika, Amerika Tengah, dan Asia. Secara komunitas, kopi Arabica dan kopi Robusta. Wilayah negara atau wilayah dunia: Indonesia 80%, 3%, 20%, 97%. Yang kedua, jenis-jenis kopi. Secara garis besar ada 3: kopi Arabica, kopi Robusta, kopi Liberica, kopi Excelsa. Kopi Arabica merupakan tipe kopi tradisional dengan cita rasa terbaik. Kopi ini berasal dari Ethiopia. Secara umum, kopi ini tumbuh di negara-negara beriklim tropis atau subtropis. Biji kopi yang dihasilkan berukuran cukup kecil dan berwarna hijau hingga merah gelap. Kopi Arabica umumnya berbuah sekali dalam setahun dan rendemen sekitar 18%. Tanaman kopi Arabica tidak tahan terhadap panas dan penyakit. Biji kopi Arabica nilai ekonominya lebih tinggi daripada kopi Robusta. Bentuk daun kopi Arabica miring dengan bentuk daun kopi Robusta. Ciri-ciri kopi Arabica: daun kecil, halus dan mengkilat. Panjang 12-15 cm, lebar 6 cm. Tinggi mencapai 5 meter, cocok ditanam di dataran tinggi. Ketinggian 1000 sampai 1750 meter di permukaan laut. Curah hujan 1500 sampai 2250. Musim kering 2 sampai 3 bulan. Suhu tumbuh optimalnya adalah 18 sampai 26 Celcius. Inilah gambar di mana kopi pucuk plagiotrop. B. Bagian bawah permukaan daun. C. Bagian pucuk mulai berbunga. E. Bunga. F. GH buah. Kopi Robusta pertama kali ditemukan di Kongo pada tahun 1898. Kopi Robusta dapat dikatakan sebagai kopi kelas 2 karena rasanya yang lebih pahit, sedikit asam, dan mengandung kafein dalam kadar jauh lebih banyak. Kopi Robusta. Sifat-sifat kopi Robusta adalah: yang pertama, bau dan rasa tidak seenak Arabica. Yang kedua, produksi lebih tinggi karena lebih rendah. Kopi Robusta. Tanaman kopi Robusta dapat tumbuh dengan baik pada ketinggian 400 sampai 700 mdpl. Suhu optimal pertumbuhannya 21 sampai 24 derajat Celcius. Tinggi tanaman kopi Robusta mencapai 12 meter. Tanaman kopi Robusta mempunyai sifat tahan terhadap panas dan lebih tahan terhadap penyakit dibandingkan kopi Arabica. Kopi Robusta. Daun bulat, telur dengan ujung agak meruncing. Daun tumbuh berhadapan pada batang-batang, cabang, dan ranting. Daun kecil, permukaan berombak, banyak tubuh cabang, sel steril, tidak menyinai sendiri.
A. Bagian pucuk, B. Bagian cabang dan bunga, C. Bunga dibelah, D. Bagian cabang dengan buah tanpa daun. Kopi Liberka. Tanaman kopi Liberka tumbuh di dataran rendah dan tanamannya bisa mencapai ketinggian 30 meter. Kopi Liberka berbuah sepanjang tahun dengan ukuran buah yang tidak seragam. Kopi Liberka bentuk besar dan memanjang serta mempunyai epikar yang tebal. Panjang buahnya mencapai 17, sedangkan lebarnya mencapai 9. Cabang platiotrop dengan calon bunga, daun permukaan bagian atas, bunga dibelah, D. E. Pertumbuhan buah, F. Buah. Produksi kopi di Indonesia. Luasan lahan kopi Indonesia 1,3 juta hektar dalam kurung di Jebun 2004. Nomor kedua di dunia setelah Brasil yang mencapai 2,3 juta hektar. Komposisi 96%, perkebunan rakyat 2%, perkebunan besar negara, dan 2% perkebunan besar swasta. Sentra produksi Sumut, Samuel, Bengkulu, Aceh, Lampung, Jatim, NTT, Sulsel 70 derajat, Robusta berhasil memproduksi 2,1 juta ton atau Robusta 84%, Vietnam 737.000 ton, kopi Robusta 95%, Kolombia 650.000 ton, Robusta 2%, Indonesia 614.000 ton, Robusta 90%, dan India 286.000 ton, Robusta 62%. Indonesia penghasil kopi robusta terbesar di dunia. Produktivitas kopi rata-rata sangat rendah, sekitar 850 sampai 50% dari potensi sebenarnya. Produktivitas tanaman kopi di Vietnam dapat mencapai 3 ton. Jenis kopi di dunia, kopi Khmer dan kopi specialty. Kopi specialty dari Indonesia, kopi Gayot atau Aceh, kopi Heling atau Mandailing dalam kurung Sumatera Utara, kopi Java dalam kurung Jawa, terutama Jawa Timur, kopi Kintamani dalam kurung Bali, kopi Toraja Kalossaki Toraja Sulawesi, dan kopi Mangkuraja Bengkulu. Kopi specialty dari berbagai negara berdasarkan cara budidaya kopi organik, upaya menghasilkan biji kopi dengan menerapkan teknik budidaya yang akrab lingkungan untuk menunjukkan produksi kopi yang berkelanjutan serta konsumen merasa aman dari kontaminasi bahan-bahan yang dapat membahayakan kesehatan. Syarat kopi organik: ditumbuhkan tanpa pestisida, sentisi minuman 3 tahun, terdapat rencana rotasi panen baik untuk mencegah erosi, mengendalikan hama, dan melindungi nutrien tanah. Kopi non organik tidak memenuhi syarat sebagai kopi organik. Berdasarkan jenis
jenis minuman kopi. Kopi hitam, biji kopi yang dihasilkan tanpa penambahan pada siapapun. IPA merupakan kopi yang dibuat dengan mengolah biji kopi menggunakan uap panas pada tekanan tinggi. Merupakan sejenis kopi enrose yang ditambahkan susu dengan rasio antara susu dan kopi 3:1. 14. Serupa dengan coffee latte menggunakan campuran kopi hitam. Merupakan kopi espresso yang ditambahkan susu dengan rasio antara kopi dan susu 4:1. Cappuccino merupakan kopi dengan penambahan susu, krim, dan serpihan coklat. Drip cappuccino merupakan cappuccino dengan sedikit krim dan tanpa susu. Frappe merupakan espresso yang disajikan dingin. Kopi instan berasal dari biji kopi yang dikeringkan dengan digranulasi. Kopi Irlandia atau Irish coffee merupakan kopi yang dicampur dengan whisky. Kopi tubruk kopi asli Indonesia yang dibuat dengan memasak biji kopi bersama dengan gula. Melia sejenis kopi dengan penambahan bubuk coklat dan madu. Kopi mocha serupa dengan cappuccino dan latte tetapi dengan penambahan sirup coklat. Oleng kopi khas Thailand yang dimana dengan jagung, kacang kedelai dan selanjutnya. Berdasarkan macam campuran dalam penyajian kopi susu, coffee mix, carbonated coffee, kopi mocha, kopi jahe, kopi ginseng, kopi bandrek, kopi jos, kopi hijau, kopi durian. Berdasarkan kadar kafein jenis kopi instan 2,8 sampai 5,0%, kopi mocha 1,00%, kopi robusta 1,48%. Kopi dalam berbagai produk non-minuman, kuliner, roti, cake, es krim. Industri besar permen kopi, wafer rasa cappuccino, biskuit mocha. Non-makanan, rokok rasa cappuccino, lulur. Kopi luwak. Cara menyetrika kopi. Takaran gula biasanya adalah setengah dari kopi. Gula dimasukkan terlebih dahulu ke dalam gelas, kemudian di atasnya air mendidih yang akan dituang dalam selama 60 detik. Dahulu tidak seradahkan menggunakan air yang mengandung zat besi atau air sulingan. Pertama kali yang dilakukan adalah mencium aromanya. Saat diminum tidak langsung ditelan tapi dikulum terlebih dahulu untuk dicecap. Para penikmat kopi sejati tidak pernah merokok. Terima kasih. Yang kedua, teknologi kopi 2. Struktur kopi. Kulit luar buah kopi terdiri dari satu lapisan tipis berwarna hijau tua pada buah yang masih muda, kemudian berangsur-angsur berubah menjadi hijau kekuningan, kuning, dan akhirnya menjadi merah sampai merah hitam kalau telah masak sekali. Ada pula yang belum cukup tua sudah berwarna kuning kemerahan pucat, yaitu buah kopi yang terserang hama. Bubuk buah kopi. Daging buah yang sudah memasak berlendir rasanya agak merah. Bagian buah kopi. Kulit luar extrocap. Kulit luar terdiri dari lapisan tipis pada buah yang masih muda berwarna hijau tua, berangsur-angsur hijau kuning, kuning merah, merah hilang. Lapisan kulit tanduk merupakan kulit bagian dalam cukup keras disebut kulit tanduk. Biji kopi terdiri dari dua bagian,
Putik lembaga, endorse terdapat lembaga, kulit aren, kulit biji. Bagian-bagian kopi. Penampakan hitam buah kopi. Komposisi buah kopi. Komposisi buah kopi adalah sebagai berikut. 40% terdiri dari pulp, 20% terdiri dari lendir atau mucilage, dan 40% adalah biji kopi dan kulit menjemur. Komposisi pulp buah kopi. Komposisi lendir buah kopi. Komposisi kimia kulit tanduk kopi. Komposisi kimia biji kopi. Sifat fisik. Kadar air merupakan salah satu sifat yang akan mempengaruhi mutu kopi, terutama berkaitan dengan daya awet selama penyimpanan. Kopi dengan kadar air yang tinggi tidak mempunyai daya simpan yang baik karena mudah mengalami perubahan-perubahan. Sifat kimiawi. Senyawa kimia pada biji kopi dapat dibedakan atas senyawa volatil dan non-volatil. Senyawa volatil adalah senyawa yang mudah menguap, terutama jika terjadi kenaikan suhu. Senyawa volatil yang berpengaruh terhadap aroma kopi antara lain golongan aldehyde dan ketot dan alkohol. Senyawa non berpengaruh terhadap mutu kopi antara lain kafein, halogenat, dan senyawa-senyawa nutrisi. Senyawa nutrisi pada biji kopi terdiri dari karbohidrat, protein, lemak, dan mineral. Gula pada biji kopi terdiri dari galaktosa, manosa, dan pentosa yang kadarnya 5% pada biji kopi kering dan 3% pada biji kopi yang telah diserangi. Berkurangnya gula produksi yang disebabkan oleh penyimpanan pada suhu tinggi akan menyebabkan turunnya mutu kopi. Yang dihasilkan karena gula merupakan salah satu komponen pembentuk aroma. Golongan asam akan mempengaruhi mutu kopi karena merupakan salah satu senyawa pembentuk aroma kopi. Asam yang dominan pada biji kopi adalah asam kokonat, yaitu sebesar 8% pada biji kopi atau 4,5% pada biji yang lain. Selama penguraian, sebagian besar asam kokonat akan dihidrolisasi menjadi asam kafeat dan asam koenat. Komposisi kimia kopi berbeda-beda tergantung tipe kopi, tanah, tumbuhan kopi. Struktur kimia yang terpenting terdapat di dalam kopi adalah kafein dan kofein. Ini berfungsi sebagai perangsang menstimuli kesesaran, merupakan faktor yang menentukan flavor dan aroma kopi. Kemudian merupakan suatu alkaloid dari mentil yaitu 1,3 miligram. Panen dan pasca faktor lamanya pemanen. Sifat klimatik, cara bercocok tanam, iklim, masa berbunga, kematangan berbunga. Pada musim tergantung tanam kopi sampai 4 kali sentuhan. Kopi membutuhkan waktu dari tanam ke 8 sampai 11 bulan. Untuk robusta yang 6 sampai 8 bulan. Untuk arabica, musim panen ini biasanya terjadi mulai bulan Mei sampai Juni dan berakhir pada bulan Agustus dan September. Buah kopi yang sudah masak pada umumnya akan berwarna kuning kemerahan sampai merah tua. Teknik penanaman kopi. Pengumuman hasil terbagi dalam 3 tahapan. Yang pertama, lelesan. Yang kedua, panen raya. Yang ketiga, rakutan. Panen kopi dilakukan secara manual dengan memiliki buah kopi yang telah masak saja. Ciri-ciri buah
kopi yang masak. Panen juga bisa dilakukan secara mekanis menggunakan mesin menengang dan menyihir tanaman kopi sehingga semua buah mulai yang hijau hingga lewatnya yang masak dipanen semua. Cara ini akan memerlukan mesin sortasi dan hasil panen. Ini gambar cara panen. Pengolahan kopi. Tujuan pengolahan kopi adalah memisahkan dari daging buah, kulit tanduk dan kulit ari. Biji kopi yang sudah siap diperdagangkan adalah kopi beras, coffee beans, atau market coffee. Kopi berasal dari buah kopi basah yang telah mengalami beberapa tingkat proses pengolahan. Metode pengolahan basah. Proses metode pengolahan basah meliputi penerimaan, klasifikasi, polling, fermentasi, penguncian, pengeringan, nuling, pengolahan kulit tanduk, sortasi, penyimpanan. Fermentasi bertujuan untuk membantu melepaskan lapisan lendir yang masih menyelimuti kopi yang keluar dari mesin. Pengeringan lendir. Fermentasi cara lain, fermentasi dengan menambah enzim, zat kimia menggunakan air panas. Fermentasi kopi secara bertujuan untuk melepaskan daging buah berlendir yang masih melekat pada kulit tanduk sehingga mempermudahkan proses penguncian dan proses pengeringan. Itu fermentasi cara lain. Fermentasi nasi basah biji kopi berlendir direndam dalam air dan air diganti untuk setiap waktu tertentu. Fermentasi kering. Biji kopi berlendir dimasukkan suatu wadah kemudian ditutup dengan karung goni daun pisang. Fermentasi 2 tahap. 24 jam fermentasi secara kering dan 12 jam secara basah. Fermentasi mekanis secara kombinasi kemi dan mekanis menggunakan mesin kafeprom, kombinasi dengan kapur atau campuran kapur dengan NaOH atau KOH atau NaCO atau abu dan kayu. Keberatan dan akib. Fermentasi dengan air panas. Kopi yang telah ditambahkan air panas suhu 50 per menit 1 per 1 selama 3 menit. Penyimpanan perebusan atau huling bertujuan untuk memisahkan biji kopi yang sudah kering dari kulit tanduk dan kulit arinya sebelum direbus. Kopi hasil daun pulen. Hal-hal yang perlu diperhatikan. Mutu biji kopi. Ya, ini kita bisa lihat saja. Saya baca sudah pemalas. Saya lewat-lewat saja, jangan marah ya, Ibu. Ini saya lewat-lewat saja. Terima kasih. Sekian dan terima kasih. Di mana sini?